Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pernahkah kita berpikir bagaimana jika layanan farmasi rumah sakit tidak hanya bicara soal kecepatan resep, tapi juga peduli pada nilai spiritual dan kenyamanan batin pasien? Di era digital ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan efisiensi teknologi. Pasien juga membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar obat. Mereka butuh dukungan makna, ketenangan, dan penghargaan atas keyakinan mereka. Dalam presentasi ini, saya akan membahas sebuah gagasan bagaimana inovasi digitalisasi manajemen farmasi bisa terintegrasi dengan spiritual care untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih manusiawi dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara utuh. Ya, layanan farmasi rumah sakit pada umumnya saat ini berfokus pada aspek teknis, yaitu kecepatan pengerjaan resep ataupun stok obat. Padahal pasien dengan penyakit kronis atau terminal juga butuh dukungan spiritual. Nah, dua pendekatan ini masih berjalan sendiri-sendiri. Kita akan membahasnya dari sisi rawat inap dan rawat jalan. Kenapa rawat jalan juga? Karena menurut Valentine Hein, integrasi spiritual care pada rawat jalan terbukti layak dan bernilai karena meningkatkan kesejahteraan pasien. Ini adalah rumah sakit masa depan yang kita harapkan, yaitu rumah sakit yang cerdas secara digital, hangat secara spiritual, dan fokus pada kualitas hidup pasien secara holistik. Inovasi yang pertama berbasis digital adalah e-prescribing dengan preferensi spiritualitas. Jadi prescribing ini nanti terintegrasi dengan integrasi kehalalan, bagaimana e-prescribingnya bisa memahami bahwa obat-obat itu mengandung unsur yang diharapkan atau tidak, kemudian bentuk sediaan, bahan turunan hewani, serta memberi peringatan otomatis saat obat diresepkan. Kemudian yang kedua adalah CDSS atau Clinical Decision Support System. Jadi ini adalah program komputer yang memberikan panduan, saran, data spesifik pasien, dan informasi berbasis bukti untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis. Nah, potensi pengembangan yang bisa terjadi adalah bagaimana CDSS ini dapat memberikan rekomendasi terapi obat yang rasional, kemudian personalisasi terapi yang mempertimbangkan aspek klinis, farmakologis, dan spiritual, serta pengambilan keputusan yang etis yang didukung oleh data dan sensitif terhadap keyakinan pasien. Kemudian yang ketiga adalah apothecary intelligence. Jadi ini adalah perpaduan antara layanan farmasi berbasis manusia dan digital yang membentuk program bernama Apothecary Intelligence. Ini ada di publikasi yang dilakukan di Netherlands pada 2019. Nah, potensi pengembangan yang masih mungkin terjadi adalah apoteker dapat dibantu AI dalam pengambilan keputusan farmakologi yang berbasis nilai dan etika pasien. Apoteker intelligence ini dapat menganalisis juga ketidakpatuhan pasien terhadap obat dan mengaitkannya dengan faktor spiritual, entah dia tidak nyaman atau merasakan sakit dan lain sebagainya. Kemudian, AI juga dapat memberikan notifikasi kepada apoteker atau tim medis untuk menindaklanjuti kondisi tersebut dengan pendekatan spiritual yang sesuai. Kemudian yang keempat adalah personal health record. Jadi ini rekam kesehatan individu yang dikelola secara pribadi berbasis Android. Potensi pengembangannya adalah bagaimana riwayat penggunaan obat ini secara lengkap dan disertai dengan larangan atau pantangan terapi berdasarkan kepercayaan agama. Misalnya tidak berhubungan dengan babi, tidak boleh yang mengandung alkohol dan lain sebagainya. Kemudian harapannya ini juga dapat mengingatkan pasien minum obat disertai motivasi yang relevan dengan nilai religius, misalnya kutipan spiritual atau doa sebelum minum obat. Inovasi digital lain adalah Spirituality Integrated Pharmacovigilance. Jadi sistem ini sistem pelaporan efek samping obat yang juga mencatat dampak psikospiritual. Misalnya pasien merasa tidak nyaman gitu nggih, merasa tidak nyaman dan itu karena mungkin dia tidak yakin atas kehalalan obatnya, itu bisa tercatat juga. Kemudian ada juga Smart Pill Dispenser dengan modul spiritual support. Jadi ini adalah alat bantu minum obat yang otomatis dilengkapi dengan suara zikir, doa, atau pengingat spiritual. Kemudian juga ada aplikasi mobile pasien spiritual Pharma Connect. Ini memadukan informasi obat dengan dukungan spiritual berbasis preferensi agama. Dampaknya apa? Pasien merasa dihargai sebagai manusia utuh, bukan hanya sekedar penerima obat. Kemudian kecemasannya juga berkurang, kepercayaan terhadap pengobatan meningkat, dan rumah sakit itu menjadi ruang penyembuhan bukan hanya sekedar ruang
perawatan. Baik, pasien itu bukan hanya butuh resep dan logistik yang tepat, tapi juga pengakuan atas keyakinannya, ketenangan batinnya, dan makna dari proses penyembuhan yang dijalaninya. Teknologi tanpa empati hanya menghasilkan efisiensi, bukan kesembuhan. Tapi saat digitalisasi menyatu dengan nilai-nilai spiritual, rumah sakit akan menjadi tempat yang benar-benar memulihkan tubuh, jiwa, dan harapan. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Jika Anda terinspirasi, silakan tinggalkan komentar atau bagikan pemikiran Anda. Mari kita sama-sama membangun masa depan layanan kesehatan yang lebih utuh dan berempati.